Saya Rizka Putri Nirwana sebagai penyampai materi 1. Perkenalkan, nama saya Jessica Dimedi, saya sebagai penyampai materi 2. Perkenalkan, saya Muhammad Renakda Ramadan sebagai orang yang menyampaikan dasar teori. Perkenalkan, saya Safa Mutiazara Fadila, saya sebagai kameramen dan pengedit video. Dasar teori. Kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk terhadap satuan waktu. Kecepatan reaksi dapat juga dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah konsentrasi larutan, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan atau ukuran partikel, dan yang keempat adalah katalis. Suatu larutan yang berkonsentrasi tinggi atau pekat mengandung molekul-molekul yang lebih rapat daripada larutan yang berkonsentrasi rendah atau encer. Molekul yang letaknya rapat akan lebih mudah dan sering bertabrakan daripada molekul yang letaknya berjauhan. Dengan demikian, semakin besar konsentrasi larutan yang direaksikan, maka makin besar pula kecepatan reaksinya. Pada reaksi exotherm, bila suhu tinggi, reaksi menjadi lambat, sedangkan pada reaksi endotherm, bila suhu tinggi menjadi cepat. Dalam reaksi endotherm, pada suhu tinggi, partikel-partikel zat akan bergerak lebih cepat daripada suhu rendah. Hal inilah yang menyebabkan reaksi kimia berjalan lebih cepat. Reaksi kimia terjadi ketika molekul-molekul dan atom-atom bertumbukan. Menaikkan suhu berarti menaikkan energi kinetik partikel, sehingga partikel tersebut bergerak lebih cepat dan lebih sering bertumbukan. Inilah sebabnya mengapa laju reaksi pada reaksi endotherm lebih cepat pada suhu yang tinggi. Kapur yang halus akan lebih cepat larut daripada kapur yang masih berbentuk bongkahan. Mengapa demikian? Karena ukuran materi zat yang bereaksi sangat mempengaruhi luas permukaan bidang sentuh antar reaktan. Oleh karena serbuk kapur ukurannya sangat kecil, serbuk kapur mempunyai luas bidang sentuh yang lebih luas dibandingkan batu kapur, sehingga larutan asam sulfat akan lebih mudah bereaksi dengan serbuk kapur dibandingkan dengan kapur yang masih berbentuk bongkahan. Bisa dilihat di sini keadaan jalanan sedang ramai karena ini adalah jalan utama Tenggarong Samarinda. Pada keadaan jalanan seperti ini bisa dikatakan tidak rawan kecelakaan karena padatnya kendaraan tidak memungkinkan akan ada pengendara mobil atau motor yang sedang berlaju. Baik teman-teman, bisa dilihat jalan yang di belakang saya adalah jalan yang sedang sepi. Karena memang jalan ini adalah jalan yang jarang dilalui oleh para pengendara. Keadaan jalan seperti ini sangat rawan terjadinya kecelakaan karena para pengendara mobil ataupun motor bisa melaju dengan kecepatan yang sangat cepat.